Cabut gabus pancingan yang terpasang pada RB binaan kita ini, dan kita biarkan dulu ya burung waletnya keluar biar kita dalam situasi kerja itu ya kita lihat ya, di dalam masih banyak burungnya. Nah, seperti ini ya. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim ya. Nah, saatnya memang kita akan mengejar sarang super ya. Nah, setelah kurang lebih sekitar 5 tahun kita membina RBW ini, dan alhamdulillah kita lihat burungnya ya, ini di siang hari. Nah, saudaraku yang saya hormati, kenapa kita mau mencabut gabus pancingannya? Karena populasi di dalam RBW kita ini sudah mulai agak pesat ya. Nah, tentunya saat-saat seperti inilah kita akan mengejar sarang super. Nah, saudaraku yang saya hormati, la haula wala quwata illa billah ya. Nah, apa yang selalu saya perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian itu adalah merupakan bukti nyata ya, bahwa proses perawatan itu sangat penting, kemudian tata ruang juga sangat penting, kemudian segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam RBW itu semua penting dan berkesinambungan ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, gabus pancingan ini sudah berada di dalam RBW kita kurang lebih sekitar 5 tahun ya. Nah, fungsinya apa gabus pancingan ini? Adalah untuk memeratakan titik inap ya. Nah, sehingga kita melihat saudaraku ya, kotorannya ya, ini sudah melebar seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan saya, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah jadwal kita saat ini adalah mencabut gabus pancingan yang terpasang pada RB binaan kita ini, dan kita biarkan dulu ya burung waletnya keluar biar kita dalam situasi kerja itu ya kita lihat ya, di dalam masih banyak burungnya. Nah, seperti ini ya. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim ya. Nah, saatnya memang kita akan mengejar sarang super ya. Nah, setelah kurang lebih sekitar 5 tahun kita membina RBW ini, dan alhamdulillah kita lihat burungnya ya, ini di siang hari. Nah, saudaraku yang saya hormati, kenapa kita mau mencabut gabus pancingannya? Karena populasi di dalam RBW kita ini sudah mulai agak pesat ya. Nah, tentunya saat-saat seperti inilah kita akan mengejar sarang super. Nah, saudaraku yang saya hormati, la haula wala quwata illa billah ya. Nah, apa yang selalu saya perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian itu adalah merupakan bukti nyata ya,
bahwa proses perawatan itu sangat penting, kemudian tata ruang juga sangat penting, kemudian segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam RBW itu semua penting dan berkesinambungan, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, gabus pancingan ini sudah berada di dalam RBW kita kurang lebih sekitar 5 tahun, ya. Nah, fungsinya apa gabus pancingan ini adalah untuk memeratakan titik inap, ya. Nah, sehingga kita melihat saudaraku ya, kotorannya ya, ini sudah melebar seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, segala puji-pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kotorannya ini sudah penuh sampai ke belakang, ya. Nah, tentunya saat-saat inilah kita akan mengejar sarang super, ya. Nah, baik, kita awali proses pencabutan gabus pancingan ini. Saya sengaja matikan suaranya biar burung walet itu keluar dulu, ya, baru kita kerja, ya. Nah, kita melihat ya, kotorannya samping kiri kanan itu sudah merata penuhnya, ya. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, mulai midek cabut itu pakai palu-palu, mantap itu palu-palu. Nah, saudaraku yang saya hormati, tekniknya pada saat kita melakukan proses pencabutan gabus pancingan ini adalah kali pertama saya membuat video ini agar supaya mengedukasi Bapak Ibu yang saat ini sedang berjuang untuk membesarkan populasinya. Memang di awal-awal proses panennya itu kita mendapatkan sarang patahan. Jadi kalau yang kayak sarang begini toh, yang kayak begini itu begini saya cara cabutnya toh. Nanti tapi biar nanti bisa saya pungut di bawah toh. Begini. Kemudian dicabut itu pakunya toh. Itu pakunya kasih masuk saya di gabus. Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita mencabut gabus pancingannya dalam keadaan ada sarang seperti ini, ya. Itu untuk merangsang burung walet masuk kembali ke dalam RBW kita dan tidak terlalu full panik, ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita langsung mencabut semua, kemudian sarang juga kita cabut, nanti burung walet itu akan merasakan trauma, ya, merasakan trauma yang bisa mengakibatkan burung walet itu kaget. Nah, seperti itu. Namun Bapak Ibu jangan khawatir, itulah fungsi daripada parfum dinding dan lantai. Setelah kita melakukan proses aktivitas seperti ini, kemudian kita semprotkan parfum dinding dan lantai ini ke seluruh ruangan, ya, ke lantai 1, ke lantai 2. Ini saat ini kita sedang berada di lantai 3, ya. Nah, seperti ini. Beginilah cara atau proses. Nah, kita lihat saudaraku yang saya hormati, ketika ada burung walet yang sudah membuat sarang di papan sirip itu akan tertinggal pondasi sarang seperti ini. Nah, pondasi sarang itulah nanti yang akan ditempati oleh burung walet bersarang kemudian, ya. Nah, seperti itu. Jadi memang gabus pancingan ini sangat penting kita pasang, ya. Nah, seperti itu. Nah, cara cabutnya seperti ini, ya. Nah, untuk yang ada sarang saudaraku seperti ini, ya. Itu ada sarang polesan, ya. Polesan ini pun juga sudah tentu ada melengket di area papan sirip. Jadi nanti ke depannya burung walet itu akan
membuat sarang kembali di papan sirip. Itulah fungsi kita memasang gabus pancingan, ya. Kalau misalnya kita tidak bantu RBW kita menggunakan gabus pancingan, maka burung walet itu sulit meratakan titik inapnya di area papan sirip. Nah, seperti itu, ya. Nah, kita lihat burungnya ya, tidak mau keluar dia ada di dalam. Tapi tidak apa-apa, saya sengaja memang mematikan ya, atau meng-off-kan suara panggil, suara inap, agar supaya burung itu keluar ya. Nah, burung itu keluar dan la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, ya. Dan kita melakukan proses pencabutan gabus pancingannya, ya. Nah, seperti ini. Saudaraku yang saya hormati, saya kemarin sudah membuat video tentang bagaimana sih ciri-ciri RBW yang sudah siap ya untuk dicabut gabus pancingannya. Nah, kita lihat ya di lantai itu kotorannya sudah merata ya. Kotorannya sudah merata, itu ciri-ciri menandakan bahwa gabus pancingan itu sudah boleh kita cabut. Itu biasanya ada di umur 4-5 tahun ya. Kalau baru 1 tahun kita langsung mencabut gabus pancingannya, burung itu belum membentuk terlalu besar populasinya, kemudian kita langsung cabut ya, sehingga penyebaran titik inap itu belum terlalu di dalam RBW kita. Nah, beberapa fungsi daripada gabus pancingan ini kita pasang itu tadi ya. Ketika burung walet sudah membuat sarang ya di papan sirip itu, tentunya harapan kita adalah adanya pondasi sarang yang dibentuk di area papan sirip ya. Nah, seperti ini. Kita melihat ya, ini adalah polesan ya. Polesan itu dibuat saudaraku itu sampai ke papan sirip. Nah, seperti ini. Sehingga ke depannya nanti burung walet itu akan membuat sarang di situ, di area yang sudah terbentuk polesan ya, seperti ini. Nah, walaupun tidak semua ditempati, tetapi setidaknya ini membantu burung yang masuk untuk adaptasi agar tinggal di dalam RBW kita, mempermudah tinggal. Karena rata-rata yang masuk di RBW baru itu saudaraku adalah anakan ya. Nah, jadi modelnya seperti ini nantinya ya. Nanti ini boleh kita cabut ya di umur 4 bulan ke depan ya. Ini boleh kita cabut sarangnya yang seperti ini kan. Nah, ini kita biarkan saja dulu sarangnya, kemudian gabusnya itu kita cabut seperti ini ya. Jangan lupa nanti pakunya itu dicabut juga. Nah, seperti ini. Ini tidak akan membuat burung walet itu merasakan trauma yang sangat mendalam, karena ketika burung walet itu kembali sarangnya masih ada. Nah, seperti ini ya. Nah, sana ada polesan ya. Ada polesan, ini baru di area depan seperti ini ya. Kita belum masuk sampai ke dalam. Nah, titik inap di dalam itu luar biasa ya. Luar biasa padatnya. Nah, di umur 5 tahun kami membina RBW ini, penuh dengan suka duka ya, penuh dengan suka duka. Memang seperti itu rumah burung walet saudaraku ya. Memang seperti itu rumah burung walet. Nah, di awal kita susah di RBW ini juga kemarin yang nginap itu di pengecekan perdana adalah 2 pasang ya. 2 pasang, ada 4 pasang titik inap ya. Di lantai 2 ada 2, di lantai 1 ada 2 titik. Nah, seperti ini. Tapi seiring berjalannya waktu, proses perawatan yang kita lakukan secara konsisten, kemudian proses perawatan itu memang benar-benar membuat burung walet kita nyaman ya. Kita lihat ya kotorannya saudaraku. Nah, ini baru kita di area depan seperti ini ya. Ini baru kita di area depan. Nah, kita lihat ya.
seperti ini di sini ya. Ini tuh titik kotoran sangat berdekatan sekali. Kenapa? Karena gabus pancingan ini yang kita pasang ya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah membentuk polesan ya. Nah, seperti ini kita cabut semua ya. Harapan kita adalah kita ingin sudah mengejar sarang super, karena memang populasi di dalam RBW ini sudah cukup besar ya, sudah cukup besar dan kotorannya itu sudah merata ya. Ini baru kita di lantai 2 ya. Nah, seperti ini. Walaupun di sini belum ditempati tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, karena tidak mesti gabus pancingan yang kita pasang itu full dulu dengan sarang, baru kita cabut ya. Nah, seperti ini kita lihat ya. Ini menandakan bahwa burung yang menginap di dalam RBW kita ini sudah cukup besar ya. Nah, seperti ini. Ini sampai ke belakang ya. Ini sampai ke belakang. Nah, seperti ini. Kalau titik inap kita baru ada beberapa, saudaraku, jangan dulu buru-buru kita mencabut gabus pancingannya. Kejar dulu populasi. Kenapa? Karena burung walet ini sangat mempermudah ya. Sangat mempermudah burung walet itu bergantung dan membuat sarang. Nah, seperti itu. Rata-rata yang masuk di dalam RBW baru itu adalah anakan dulu. Anakan itu belum terlalu kuat cengkramannya ya, masih butuh gabus pancingan seperti ini ya. Nah, kecuali kalau populasi kita sudah besar, baru kita cabut ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada polesan ya, polesan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita cabut saja seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Itulah teknik atau cara kami mencabut gabus pancingannya. Jadi tidak brutal ya, tidak tidak mengambil sarang yang ada di situ, dibiarkan dulu biar burung walet itu ketika kembali, burung walet itu tidak trauma ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bersihkan dulu. Nanti itu ke depannya burung walet itu sudah membuat sarang di papan sirip. Nah, kita lihat ya. Kalau gabus pancingan kita pasang ya, polesan ya. Nah, kemudian polesan, berdekatan semua polesannya ya. Nah, belakang lagi kita lihat ya. Polesan seperti ini. Nah, harapan kita itu adalah pondasi sarang ya. Harapan kita itu adalah pondasi sarang seperti ini. Nah, kalau sudah ada pondasi sarang seperti ini nantinya yang akan ditempati burung walet bergantung dan membuat sarang di papan sirip. Jadi memang tidak langsung ya, tidak langsung burung walet itu membuat sarang di papan sirip. Perlu dibimbing ya, perlu kita bimbing dengan cara seperti ini. Nah, semua RB binaan kami, saudaraku, perlakuannya seperti ini, sama ya, ilmunya sama. Kalau satu orang yang menangani itu ilmunya sama ya. Kita lihat kotorannya ya. Nah, berkat gabus pancingan ini kita lihat kotorannya, saudaraku ya. Nah, nah ini ya kotorannya. Kemudian saudaraku yang saya hormati, jangan lupa kewaspadaan kita. Kalau populasi kita sudah besar, itu kita jangan sampai teledor ya. Teledor dalam artian hama tikus itu sangat brutal sekali ketika berhasil masuk ke dalam RBW kita. Nah, mau ada tikus yang masuk atau tidak ada, tetap kewaspadaan kita itu harus. Makanya di RBW binaan saya ini itu saya lengkapi dengan box racun tikus ya, seperti ini ya. Nah, di dalam box ini itu terdapat racun tikus yang kita simpan ya, seperti ini. Nah, ini kita simpan dulu di dalam plastik sak obat seperti ini biar awet ya sampai berbulan-bulan. Nah, kalau kita tidak bungkus dengan sak obat, saudaraku, kita lihat ya, itu dia akan rusak racun tikusnya. Nah, makanya
box ini ada saya pasang di TikTok, silahkan dibeli ya, beli. Kalau misalnya RBW kita RBW jumbo, kita usahakan di setiap sudut itu ada ya, setiap sudut pertengahan ada, kita standby-kan. Nah, kenapa pakai box seperti ini? Pada saat kita melakukan perawatan, saudaraku, racunnya itu tidak terkontaminasi dengan tidak terkontaminasi dengan parfum, dengan racun regen yang kita gunakan melakukan perawatan. Jadi fungsi box ini melindungi racun tikusnya agar tidak rusak, agar tidak berbau ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah fungsi gabus pancingan ya, luar biasa ya. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, kita lihat ya gabus pancingannya. Pondasi sarang, pondasi sarang, pondasi sarang ya. Ini berdekatan semua, saudaraku ya. Pondasi sarang, pondasi sarang, pondasi sarang ya. Sarang seperti ini ya. Kita lihat ya. Kalau sudah ada pondasi sarang seperti ini, ada polesan, tentu ada pondasi sarang di bagian area belakang papan sirip. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat ya. Nah, polesannya ini kan kita lihat ya. Polesannya itu dia sampai ke papan sirip. Inilah nanti yang ditempati oleh burung walet untuk membuat sarang kembali, atau dia bergantung di situ ya. Nah, ini adalah teknik kami untuk membimbing burung walet itu membuat sarang di papan sirip. Jadi tidak langsung, saudaraku ya. Kenapa saya orientasinya ke papan sirip? Papan sirip ini adalah situasi yang permanen ya di dalam RBW kita. Nah, ini yang paling permanen itu adalah papan sirip ya. Kalau kita pakai besek, apalagi itu besek bambu, paling 3-4 kali burung walet membuat sarang di situ, kita congkil sarangnya, beseknya rusak. Nah, pada saat beseknya rusak, maka tidak terbentuk pondasi sarang di papan sirip sesuai dengan harapan kita yang ini ya. Nah, seperti itu. Makanya saya sangat jarang menggunakan besek. Saya orientasinya ke papan sirip, biar nanti burung walet itu rata-rata membuat sarangnya di papan sirip. Karena ini permanen. Semakin sering burung walet membuat sarang di papan sirip, maka semakin terbentuk pondasi sarang. Nah, pondasi sarang itu seperti ini, saudaraku. Ini yang kemarin kita sudah cungkil ya. Karena RBW ini kemarin baru kita panen. Nah, kita lihat ya, pondasi sarang itu seperti ini di papan sirip. Nah, ini harapan kita memasang gabus pancingan itu, harapan kita ini ya, pondasi sarang. Nanti burung walet akan membuat sarang langsung di sini ya. Karena kita lihat ya, sarang walet itu seperti ini, berupa kayak jaring-jaring seperti itu. Nanti kukunya dia bisa bergantung di situ ya. Nah, kita lihat lagi di sampingnya ya. Nah, iya, inilah yang saya maksud selama ini pondasi sarang. Ketika pondasi sarang kita sudah terbentuk di papan sirip, maka akan mempermudah burung walet selanjutnya untuk membuat sarang di papan sirip. Nah, kita lihat, saudaraku ya. Kita lihat pondasi sarang ya, pondasi sarang ya. Jadi saya ini menjelaskan situasi yang real ya kepada saudara-saudaraku semua, agar supaya kita semua petani walet itu bisa sukses ya. Kalau kita sukses semua, kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing, dan itu sudah sejalan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Nah, seperti itu. Jadi tujuan saya membuat channel YouTube itu, saudaraku, adalah untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, khususnya dalam budidaya burung walet. Nah, inilah yang saya maksud selama ini pondasi sarang, saudaraku. Pondasi. Nah, pondasi sarang itu seperti ini, kayak jaring ya, kayak jaring. Jadi kuku burung walet itu gampang ya, gampang dia bergantung di situ. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat lagi di sampingnya ya. Nah, ini kita cabut ya. Nah, kita cabut gabusnya seperti ini. Nah, ini pondasi sarang ya. Ini yang saya maksud pondasi sarang, pondasi. Nah, ini
burung walet ya. Kita lihat burung walet yang membuat sarang itu tidak terganggu ya. Makanya dalam proses pencabutan gabusnya saudaraku, usahakan pada saat burung walet itu melaksanakan aktivitas bertelur, mengeram, usahakan sarangnya sudah jadi ya. Sehingga kita cabut itu dalam keadaan seperti ini. Kita lihat ya. Ini kita biarkan dulu sampai satu periode lagi bertelur. Setelah terbang anaknya, kemudian kita biarkan lagi sekali lagi ya. Seperti itu, biar dia 2 kali dulu membuat sarang di situ, baru kita cabut agar burung walet itu tidak merasakan trauma yang mendalam. Seperti itu. Jadi burung walet kita itu tetap kita lihat ya. Seperti ini. Jadi memang prosedurnya dalam mencabut gabus pancingan itu tidak brutal saudaraku ya. Tidak langsung mencabut semua, karena jangan lupa ya, binatang itu dia punya trauma. Contoh ya, kalau burung hantu selalu kita ganggu ya, otomatis dia tidak akan datang. Burung itu ada traumanya ya. Seperti itu, binatang apapun itu kalau kita selalu ganggu ya, tidak sesuai dengan keinginannya, itu biasanya dia trauma ya. Seperti itu. Tapi kalau kita laksanakan dengan penuh kasih sayang lah istilahnya ya, insya Allah ya, burung itu tidak akan pergi ya. Seperti inilah proses kita dalam mencabut gabus pancingannya. Jadi tidak brutal main cabut saja ya. Seperti itu. Nah, kita lihatlah pondasi sarangnya ya. Pondasi sarang, 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 pondasi sarang. Inilah yang manfaat daripada kita memasang gabus pancingannya. Pondasi sarang, pondasi sarang, pondasi sarang, pondasi sarang. Nah, seperti itu ya. Ini sampai ke belakang saudaraku ya. Kita lihat ya, pondasi sarang, pondasi sarang, sarang. Seperti ini. Begitulah tekniknya kami dalam mencabut gabus pancingannya saudaraku ya. Seperti itu. Jadi tidak brutal ya. Nah, kita lihat ya. Seperti ini. Jadi saya akhiri dulu video ini. Nanti saya akan buat video part 2 karena saya mau bantu dulu anggota saya untuk mencabut ya gabus pancingannya, agar supaya prosesnya bisa cepat ya, selesai. Nah, saudaraku yang saya hormati, kita melihat ya proses pencabutan gabus pancingannya telah selesai. Nah, sisa kita akan melakukan proses pembersihan sebentar terhadap gabus ya pancingan. Nah, saudaraku yang saya hormati, yang dimaksud dengan pondasi sarang itu seperti ini ya. Pondasi sarang, pondasi ya. Itulah tujuan kita memasang gabus pancingan. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya. Nah, pondasi ya. Ini pondasi sarang, otomatis burungnya sudah ada di situ saudaraku ya. Nanti burungnya akan kembali ke situ. Ini tujuan kita adalah untuk pemerataan ya, pemerataan titik inap. Nah, ada di sana ya. Semua rata-rata papan sirip itu ada saudaraku ya, pondasi sarang seperti ini. Nah, pondasi sarang ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya. Nah, ini pondasi sarang ya, pondasi sarang, pondasi sarang, pondasi sarang ya. Nah, inilah nanti yang ditempati burung walet untuk bergantung dan membuat sarang. Nah, seperti ini ya, pondasi sarang. Nah, kita lihat ya, gabus pancingannya telah kita cabut semua. Nah, seperti ini ya, pondasi sarang, pondasi sarang, pondasi sarang, pondasi sarang. Nah, seperti itu ya. Tujuannya kita mengejar populasi dulu. Nah, walaupun saudaraku
kita tidak pasang gabus pancingannya seperti ini, populasi itu lambat ya, lambat. Kenapa? Karena memang burungnya belum ada yang menginap. Nah, seperti itu. Berbeda dengan ini ya, burung sudah banyak yang menginap. Kemudian dicabut nanti gabus pancingannya, dia akan membuat sarang di sini lagi ya, pondasi sarang, pondasi sarang, pondasi sarang seperti ini terus ke sana ya. Pondasi sarang seperti itu. Semua rata-rata papan sirip ada ya. Kita sisakan seperti itu sarang, bolesan itu jangan dicabut saudara ya. All be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Back a year ago.